Ini lagi jam pelajaran, Udah saya mulai, lagi bikin. udah mulai. Kan pelajarannya diganti. Mau Kang? Ya, Teteh aja. Teteh aja yang baca. Kemarin saya menyampaikan surat ke sini. Iya. Bapak mana Pak? Ya, Uber. Abi mangga, ayo matak si Abi eut teh Pak ieu. Uber banyak. Assalamualaikum Kang Tatam. Tatam. Terkait dengan rencana penambahan unit baru. Saya kan bilang ke sana. Kalau pagi yang ada di umum tahu. Kalau pagi sama sore. Pokoknya ini lah minat. Iya, iya. Maksudnya terkait dengan itu sebenarnya ada beberapa mohon dipertimbangkan Ke semua. Kalau kita mah kan rata-rata lihatnya yang Purwodadi, Yana beresan, Bu? Kaum sama Pagaden. Komite Sukabumi itu sabaraha sama Tiruan. Sama dua. Sekretaris dinas. Bulan apa Pak Ating? Masalah keberatan. Bapak sama Bapak Habis pengembangan Pak Solihin, nggak tahu hari sekarang atau besok ada pertemuan di PKPRD-nya. kalau sempat nanti PRD-nya, karena kalau proses itu ya tetap dulu. Kalau gue sih berharapnya sih, kalau gue nih berharap. Bahkan ada beberapa katanya yang memang Saya pribadi maunya ntar untuk kondusif. iya gua ada yang Itu nggak jadi. kalau yang tanpa izin sih. Oh bagus. Kalau yang izin kan disabilitas. Ngopi. Izinnya kan peternakan rakyat, tapi kenyataannya udah ada ratusan ribu gitu. Itu kan udah kalau dari tahu sejauh ini siapa pemilihnya belum ada pemohon. Awisan gitu. Belum. Izin dulu ya. Izin dulu nanti kalau udah masuk Nggak tahu kalau dulu kasih tahu. belum. dan Sangat diarah. Muksin. Arianto. Pikiran gue nggak di. Oi bos. Kalau kita mah belum ada berkas masuk ya. Nah, selesai kan Ngopi lah. Nah, yang penting hadir kita di sini. Pak RT harus naik. Iya, salah satunya. Sebentar ya, sebentar nanti boleh nih jangan. Sekarang lagi kan Ini kan ada satu dari 11 bulan tuh. Bisa nggak cara ini jangan? Bisa ya. Jenisnya ya, yang penting masuk tuh ya. Nah ini Kang Bang ini serius-serius teuing Kang. Ganunya. Ini ganunya teh. sebentar. Ya teh atau bohongan. Berarti Praharjo. Tulus. Enggak, apalagi yang baru yang nambahan Ada yang update di TV juga masih. Oh Pak Nuriatna ya. Ya, paling nggak itu strategi. Pak Agus. Masa di sini. Pak Agus eta dinu cepil naon eta? Agus. Dinu cepil naon eta? Cepil. enggak Kan teh rokok. di mana-mana juga. Kasih rokok. Batas toleransi. Rokok. Iya. Iya. Biasanya kalau di sana ya begitulah. Besok libur. Kecil-kecil awalnya, masyarakat lengah, nggak tahu-tahu jadi gede. Mang Bang ini serius-serius teuing pengen hujan dia. Akang serius jadi hujan. Ribu, ratusan ribu. Katanya dinaikin Pak. Katanya nanti biar lancar. Streaming itu kan Bapak bisa streaming dengan
komentar di kota atau di KIS cerita gitu. Yang 2215 Pak Solihin dikasih pakai Lagi buat itu tuh. SL ya, betul. itu betul benar 087 itu. Ini 08772692. Iya itu. Kita udah terima suratnya, udah suruh dicek ke sana, ceknya ya fisik lapangan juga cek administrasinya. Apalagi kalau yang tidak ada administrasi sama sekali ya, saya katakan itu udah bukan ranah pemerintahan setempat. Biasanya untuk mendapat izin lingkungan mereka cukup 2-30 orang. Orang kasih 50.000. Tanpa berpikir Iya. hanya itu aja kalau yang menyetujui. Ribuan orang akan diberikan. Kalau izin gue Iya. Kalau tadi dinas peternakan. Karena sangatnya nanti bahasa basi gue diundang. rumahnya di mana? Jangan tahu itu mah ya nggak tahu ada orang. Perasaan daerah Cimahi 3 bulan gitu. Oh, sana. 3 bulan. Padahal hilapnya, padahal itu abdi, Ada 3 bulan. Makanya saya suruh cek. saya Ceknya cek lapangan. dikirimkan ke Pak Yus. Cek administrasinya. Jadi metode tanggal nya. Pertama juga itu gua. Dong istilahnya itu mah kita langsung dari pemerintah. Gila. Ya bisa lah. Kalau mana hilangnya saya bilang aku. Ya perizinannya itu. Perizinannya kan ada yang peternakan. Sebetulnya Ini ada yang peternakan ayam biasanya izin dari apalagi permohonan baru ya udah jangan diizinkan aja sama lingkungan dan pemerintahnya udah selesai baru. Kalau lingkungan sama pemerintah saya bilang berarti ada yang bergerak itu sulit karena ada 2-30 orang. Kang Mamat sama dibagikan. Yang kasih uang kan? Ya, mereka juga terindikasi. Karena yang kesini surat itu ada 100 orang. Orang masih hutang gitu. Saya juga nggak tahu yang baru proses prosedurnya kayak apa. Kita lihat Dari Ya, kalau bertanya sama staf ya. Kalau mulai pas sekda ini kita rekam. Mohon. waktu teman-teman ini Mohon. Tapi mudah-mudahan COVID ini menurut gue efek tanggal 21 kan karyawan pada masuk nih yang WFH sementara kan dari BKN tanggal 21 ini mungkin dia masih di rumah terus. Masukan kalian tuh pagi aja. Lu udah gue biar gini-gini gue janji lo
momennya pas. Ini kemarin tuh saya hari besok di luar sembako ini ada jadi keras. oh halo Bro kan Kang Bang, wilujeng siang Kang Bang. nanti aja saya punya kalau ada lebih Kang Agus, Kang Bambang, Kang Yanto, wilujeng siang. Halo, siap. Mangga lanjut. Belum hadir kan dari Kasekda? Kita belum hadir kan? ya tapi nih Sama kita dulu. karena sok cewek Ulang ngopi wae Kang Mutin. pamana di dituna ketemu yang tenang. Namun dia sanggup. Mangga, urang tuang heula. Dah, ke abdi ge ngantosan. Ngomongin di luar can bayar. Sampai tanggal keluar sih enggak ada tanggal sekian. Makanan naon teh? Ini kayak lu bapak. Terus udah yang makan terus mau dihangat. Udah kibat kembali sama dia rek dipindahkeun itu sih. Ya bisa kita mulai nih. Kita mulai. Memang Ya, kayak pakai canda. Kami mana dulu? Ada rokok banan. Ah, gitu. Menutupan. jadi Agus. Rokoklah bagus. Rokoklah. Bebas. kita travel ininya tak acang kan seandainya kepepet. Kalau kelas merah putih sudah selesai. Dicendurnya juga udah selesai. Kelas merah putih sudah selesai. Kalau kelas merah putih sudah selesai. Selesai, alhamdulillah. Tujuannya ngomongnya nanti ke Lagi ngobrol-ngobrol mungkin. Kalau kelas merah putih udah selesai. Nah, kayak lamun tos lami teuing, bisi lami teuing ya. Masuk ke kelas 1. Bagus, kumaha bagus. ya. Ayo bagus mah. Ngarudut yang penting. Berasap. Dudut. Halo, ngerokok dulu. Bang. Nanti makan dulu. Dari kelas merah putih mah atos Pak Bang. Mantap. Ya, kelas merah putih mah udah selesai. Sebenarnya juga udah selesai. Jadi, aduh. Profesor Dr. Ami Nurwati MM. Solusi itu datang aja dulu mau gimana pun. Tuh, Bami. Yang tahu bahwa oh iya Naik kelas merah putih wis rampung Bami. Penamen. Iya. Sebenarnya juga udah selesai. Nah, kita diselesaikan lagi juga nggak apa-apa. Kumaha? Garuda diselesaikan juga nggak apa-apa. Dora Isono, narasumbernya udah mulai. Waduh. Mantap. Kamu Sin. Ada taruhan heula.
Ya, tuang heula. Tuang heula. Hari merah putih mah atos. Atos. Iya, rantos. Terus sekarang merah putih ngapain? Garubut. Merah putih bobo. Sekarang merah putih tinggal mengupload listener-nya aja. Sudah. Sudah jadi. Ya, deskripsinya paling sama juga lah, sharing lah Pak. Boleh. Apa saya upload di sini? Beda-beda. Kalau ruangan itu beda-beda. Kalau Sebut. Nah, ini Mana Mas Victor? Mas merah putih udah selesai, Mas Sebut. Ya udah saya ke Gatsu ya, meluncur ya ke lantai 3 ya. Listenernya udah jadi. Tim efektifnya banyak banget loh. Tim efektifnya inspektur tuh dari 34 provinsi ada masalahnya. Ada makanya. Termasuk direktur PTA tim efektif. Masuk PNSP juga gitu tuh. Atas kesan yang ambil kompat kali saja. Tim efektifnya inspektur peserta pelatihan juga. Aduh. Udah selesai, tenang aja. Mana yang lain tuh? Kami gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini gara-gara beda jadi harus ganti nih Mas Herbut. Beda apa? Gara-gara beda. Beda apa ini Mbak Kelas Ami? merah putih semua udah selesai. Sekarang tinggal ngudut tidur. Kompor. Nggak percaya mana? Tak kasih lihat ya. Listenernya aja. Kompor 2 tungku. Lu Pakai tenang lu LPG, nggak pakai percaya. akur tuh. Takut Mas Erbut kui. Ya Mas Erbut ya. Bohong. Semalam lembur itu dengan direktur PTA. Sudah jelas ya. Oke kalau ngumpul itu jelas itu. Covid nggak bisa kemana-mana. Ya kan jarak 2 meter. Oh iya. Lah itu kok nggak cuma 10 cm itu. Nah, tuh. Ini bukan COVID-19, Mbak Ami, COVID-18. Nah, itu. Mas Erbut, Mbak Ami kelihatan cantik ya. Ais. Tahu aja. Jan. Raiso nyanyi ki. Aduh, Yanto, Raiso nyanyi ki piye ki? Nyanyine piye ki? Tanya, nanti di akhir Juli. Mau tak nyanyiin? Enggak, Nina Bobo. Hati-hati Mbak Ami dengan Pak Inspektur. Bahasanya itu bahasa bersayap, hati-hati. Inspektur PJ. Itu ada Inspektur Purwakarta tuh, Pak Nuryana. Mana nih? Oh iya tuh, Pak Nuryana tuh. Inspektur Purwakarta tuh. Mas Fikri. Inspektur ki senengnya nggak LHA, bar kuwi koyak tindak lanjut. Tahu nggak data jumlah PK? Amplopnya sing jelas. Agar ono sing dalam proses seneng pokoknya. Iya. Itu Halo, Pak. Halo, Pak. Ya, Pak Wang. Jam berapa Pak itu siapnya? Jam 1, Pak. Infonya jam 1, Pak. Oh, yang lain di-mute dulu aja, di-mute dulu aja itu. Oh, baik, Pak. Jadi ada suara-suara masuk tadi.
Saya dengan Pak Desi aja. Baik, Pak. Jadi pas sesi pertanyaan nanti baru dibuka lagi. Pak Tony mana Tony itu? Ton? Anu temanya apa Ton? Tepatnya Ton? Pembangunan ekonomi. Tepatnya. Sebentar, Pak. Tema. Temanya apa? Tepatnya apa? Halo Ton. Ketahanan. Halo. Pakai pembangunan nggak? Ketahanan aja. Ketahanan aja Pak. Ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi. Ya. Ekonomi apa? Sebentar. Membangun ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan, Pak. Ulangi lagi coba. Membangun ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan. Membangun ekonomi masyarakat pedesaan. Ya. Oke. Terus itu teman-teman di absen dulu, barangkali ada yang tidak absen nanti, tapi di mute aja dulu gitu. Ya. Saya dengan Pak Desi aja yang. Oke, ya. Oke. Membangun ketahanan ekonomi. Pak Desi belum kelihatan? Pak Desi belum kelihatan ya? Belum, sedang dipanggil, Pak. Halo Pak Desi. Sudah kelihatan belum ya? Pak Desi sudah kelihatan belum, Ton? Topan. Belum, Pak. Belum, Pak. Jam 1 ini gimana tuh orangnya? Shit. Kenapa ya? Pak Awang, CV-nya udah diterima ya, Pak? Sudah. Saya sudah di depan saya ini. Oh ya, siap, Pak. Baik, Pak. Boleh sambil nunggu peserta semuanya 29 ya. 29 orang. Kelas Garuda. Perempuannya berapa ya?
Assalamualaikum Pak Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Wang? Alhamdulillah, sehat semuanya. Keluarga nomor satu. Bapak Ibu, sehat semua Bapak Ibu. Mudah-mudahan sehat semua ya. Soalnya kayaknya di unmute semua nih ya, kecuali saya dan Pak Awang ya. Abang Desi, sama Pak Desi. Oh Pak Desi ya. Bentar Pak Awang. Halo. Udah di unmute saya, aman. Saya udah ikutan di unmute. Nah, thank you ya. Pak ininya udah ada Pak Awang? Apanya? Pak Iwan? Pak Setiawan. Ya. Ande. Sudah aja. Halo Pak Desi. Belum. Caang aja nanya. Peserta yang hadir baru 22, masih Kurang kurang 7 ya? 6 berarti Pak. Kurang 22 kan kita 29 Van. 28 Pak. Oh, 28? Betul. Bukan 29, tadi kelihatannya 29. Enggak Pak, itu kan ditambah sama apa? Perempuannya berapa Van? 3 atau 2 ya? Ntar saya cek dulu di absennya Pak. Perempuannya 3 Pak. Ya oke. Dari Jawa Barat berapa? Jawa Barat. (17) Pak. Halo? 17 orang dari Jawa Barat Pak. Oh ya oke. 17 Jawa Barat. Pusat? Pusatnya, bentar Pak, 1, 2. Masuk kejaksaan tuh. Ada 5 Pak. Oke. Nah, cukup itu. Paling jauh tuh dari Sigli, paling barat, terus timur dari Papua Barat ya, dari Manokwari. Betul Pak. Ya, oke. Siap, saya udah siap nih. Tinggal nunggu Pak Desi sama Pak narasumber. Pak Sekda sudah hadir?
Mah. Tolong nih. Udah. Ini ganti ini. Oke. Atau kepala dinas gitu ya. Berdasarkan tadi terus oh gitu ya. Oke. Oke, Pak. Oke. Sip, makasih ya, Pak ya. Thank you, Pak. Oke. Mari, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Sekda. Mohon maaf, Waalaikumsalam. Sudah siapkah kita memulai? Oh, sudah Pak, sudah Pak. Oke. Baik, saya Awang Anwarudin, Pak. Saya kirim ke. Kebetulan saya saat ini menjabat sebagai widya suara utama di LAN Bandung sini, tepatnya di Puslatbang PKSN, LAN Perlembagaan Administrasi Negara. Dan hari ini kami terima kasih sekali atas kesediaan Pak Sekda untuk memberikan masukan, sebagai narasumber tentang membangun ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan ya Pak ya, gitu ya? Ya Pak. Betul ya. Nah ini samping saya sebagai pemandu juga ada Pak Desi Fernanda, mungkin Bapak pernah kenal Pak Desi Fernanda? Ya Pak, pasti Pak. Dulu Deputi LAN Jakarta. Kemudian hadir juga Kepala Puslatbang KSN Pak Hari Nugraha, Dr. Hari Nugraha. Pak Hari, halo. Selamat siang Pak Desi, selamat siang. Oke, kita semuanya nanti akan memberikan masukan ceramah tentang pembangunan ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan, mulai dari jam 1 ya kurang lebih sini sampai silakan nanti Bapak barangkali sampai asar ya, adzan asar. Tapi nanti ada pertanyaan-pertanyaan di antara para peserta. Dan sebelumnya akan saya kenalkan dulu Pak Sekda. Peserta ini terdiri dari 29 orang dari seluruh Indonesia, Pak. Iya, Pak. Paling barat itu dari Aceh, paling timur dari Papua Barat tepatnya. Dari paling dari barat itu Kabupaten Sigli tepatnya, dan dari Papua Barat itu di Kota Manokwari. Kami mempunyai hanya 3 nih perempuan nih. Kering. Bukannya banyak Pak, segitu. Ya. Hanya 3 saja ini Pak. Kemudian 17 dari wilayah Jawa Barat. Kemudian 5 dari pusat. Nah, saudara-saudara peserta Diklat Kepemimpinan atau sekarang istilahnya adalah PKN Pak, Pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 2. Hari ini alhamdulillah telah hadir narasumber utama kita, yaitu Bapak Sekda Provinsi Jawa Barat, dan sebelumnya akan saya perkenalkan dulu beliau ini. Jadi secara lengkap nama beliau adalah Bapak Dr. Setiawan Wangsaatmaja, Diploma SE, Master of Engineer. Jabatan sekarang beliau adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, dan sebelumnya, wah ini turun gunung nih, sebelumnya adalah Deputi Menteri Bidang SDM Aparatur di Kementerian Pan-RB. Beliau banyak sekali pengalamannya, mulai berkarir tahun 90 ya Pak, kalau nggak keliru ya Pak ya? Ya Pak. Kemudian berbagai jabatan
ya, mulai dari eselon 4, eselon 3, eselon 2, dan sekarang eselon 1 dengan pangkat yang mentok yaitu 4E. Kemudian lewat beliau S1 beliau dulu di Teknik Lingkungan ITB, kemudian ke Belanda di Delft, beliau dapat diploma atau S1-nya sini sana diploma di Sanitary Engineering, kemudian S2-nya di Environmental Engineering Asian Institute of Technology IIT Bangkok, Thailand. Dan S3-nya di ITB juga, kembali ke ITB lagi, yaitu Pengetahuan Teknik Lingkungan. Demikian saudara-saudara, demikian Bapak Sekda, telah kami perkenalkan Bapak dan teman-teman semuanya, dan sekarang waktu kami berikan sepenuhnya kepada Pak Sekda, kepada Pak Setiawan Wangsatmaja. Sebelumnya mari kita tepuk tangan. Terima kasih sekali untuk Pak Sekda. Ya, oke. Silakan Pak Sekda. Baik, terima kasih Pak Wang, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah PKN 2 ini masih terus berlangsung ya. Langsung, Pak. Ya, dan memaksakan kita semua bahwa e-learning ini ternyata menjadi suatu keharusan gitu ya di dalam masa-masa saat ini. Dan memang seperti itu Pak, ketika saya masih di Kemenpan RB, waktu itu bersama-sama LAN kita membangun namanya ASN Corporate University. Jadi ini adalah sebuah pembelajaran yang terintegrasi, dan pada intinya bahwa sebetulnya in class, waktu pertemuan di kelas ini sebetulnya nggak lebih banyak dibanding Bapak waktu Bapak katakanlah di tempat kerjanya masing-masing. Bahkan kita menambahkan ada sebuah fase di mana ada di sana ada coaching, ada mentoring, dan yang saat ini kita lakukan e-learning. Dan mudah-mudahan Pak, teman-teman WI di LAN maupun di kabupaten kota maupun provinsi, teman-teman WI ini sekarang seharusnya sudah masing-masing mengembangkan metode ajarnya melalui e-learning. Jadi ini saya pikir lebih efisien, dan kita lihat masa-masa sulit ini gitu ya, ketika kita melakukan e-learning sebetulnya lebih efisien Pak, dan ternyata bisa kita lakukan seperti ini kan gitu ya Pak ya. Iya betul. Baik Pak, saya akan menampilkan slide-slide saya gitu ya, mudah-mudahan clear di Bapak dan Ibu sekalian. Jelas Pak? Oke, sudah jelas Pak. Membangun ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan. Ya, oke. Jelas ya Bapak dan Ibu sekalian. Pertama-tama bahwa terima kasih kepada LAN. Ada Pak Desi, ada Pak Hari di sini yang senantiasa terus-terusan secara konsisten gitu ya untuk untuk terus mengawal dan memantau gitu ya. Dan juga Bapak di Widya Iswara. Jadi ini adalah salah satu, kalau kami di Provinsi Jawa Barat, salah satu topik yang memang menjadi barangkali sebuah kegiatan strategis dari Provinsi Jawa Barat di dalam rangka mengentaskan kemiskinan, Pak. Dan ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan ini salah satunya yang memang basis di mana pembangunan Jawa Barat ini berlangsung, kurang lebih seperti itu. Baik. Tapi gitu, pada kenyataannya bahwa kita ini saat ini kan kita menghadapi era industri 4.0. Saya tidak mau menjelaskan ini lagi karena Bapak dan Ibu sekalian, saya asumsikan bahwa ini sudah sangat familiar buat Bapak dan Ibu sekalian. Artinya bahwa di dalam pengembangan pembangunan di pedesaan ini, di Jawa Barat kami mencoba untuk memasukkan atau mengintervensi teknologi-teknologi yang memang Jawa Barat mempunyai kelebihan barangkali dibanding provinsi lain, khususnya gitu ya di dalam pertama ketersediaan dari infrastruktur teknologinya dan juga dari SDM. Oleh karena itu bagaimana di dalam paparan saya nanti ke belakang, bagaimana kami intervensi teknologi dan SDM terkait TIK ini untuk mengembangkan pedesaan di wilayah Provinsi Jawa Barat. Bapak dan Ibu sekalian, suka atau tidak suka, kalau kita lihat di sini, jadi kolom yang gambar yang sebelah kiri, yang tahun 2008, kita ini dulunya dunia ini didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang basisnya migas, Pak. Jadi PetroChina, Exxon, gitu ya, ICBC, terus kemudian beberapa China Mobile, gitu. Dan ini semuanya
semua basisnya hampir di migas gitu ya. Namun kalau kita lihat sekarang 2018 gitu dan sampai dengan hari ini barangkali terjadilah pergeseran platform bisnis Pak gitu ya. Platform bisnis saat ini basisnya tentu saja yang berbasis digital yang terus bergerak dan menggerakkan perekonomian global. Kita lihat Pak, yang nomor 1 sekarang ini Apple. Jadi sekitar kurang lebih asetnya bisa sampai mencapai 890 billion US dollar Pak. Kemudian Google, kemudian Microsoft, kemudian Amazon, kemudian Facebook. Jadi totally barangkali yang saat ini berlomba dan merajai gitu ya bisnis di dunia ini adalah yang punya platform digital. Nah ini yang barangkali Bapak dan Ibu sekalian gitu dimanapun berada. Jadi mungkin jangan berasumsi bahwa daerah saya masih belum tersentuh gitu ya. Ini sekarang sudah Pak. Jadi saya rasa bahwa daerah-daerah kita ini semua sudah harus memikirkan dan bergerak bahwa sistem digital ini harus terus kita kembangkan, kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau lihat dari studi McKinsey Pak, bahwa kurang lebih nantinya ada sekitar 23 juta jenis pekerjaan yang akan diganti oleh otomatisasi Pak. Kemudian juga akan di sisi lain bahwa kita akan berkembang 27 juta sampai 66 juta gitu jenis pekerjaan yang akan akan muncul gitu ya karena memang perkembangan teknologi ini. Nah kurang lebih situasi seperti ini mudah-mudahan agar dipahami karena ketika kita mengambil keputusan gitu akan mengembangkan daerah-daerah kita barangkali ini harus kita perhatikan betul gitu ya fenomena yang terjadi secara global ini. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, barangkali ini pun sudah ini sudah familiar dengan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat di sini, penduduk Indonesia ada sekitar saat ini 268 juta Pak ya. Nah, yang mempunyai mobile katakanlah ini gadget gitu ya, itu adalah 355 jutaan. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian, barangkali jumlah gadget yang kita punya ini bisa jadi melebihi dari jumlah penduduk kita. Berarti bisa jadi Bapak dan Ibu sekalian yang saat ini mengikuti PKN 2 ini mempunyai lebih dari 1 gadget nih. Kemudian nyatanya gitu nih, pasti Pak Desi yang suaranya yang paling kelihatan nih, ketawanya yang paling jelas. Punya 3 barangkali Pak Desi ini. Nah, internet user kita adalah 150 juta. Jadi penetrasi pengguna internet dibanding populasi kita ini adalah 56%. Jadi ini Indonesia Pak ya, datanya Indonesia. Kemudian ini yang menarik juga mobile social media user. Jadi yang aktif di dalam yang paling kanan Pak yang ungu itu kurang lebih 130 juta dan penetrasinya 48%. Nah, makanya Bapak dan Ibu sekalian, mau tidak mau bahwa dengan cara seperti ini, artinya seharusnya di Indonesia sudah sebagian besar familiar dengan terkait dengan teknologi informasi ini, terutama yang bermain dengan medsos dan lain sebagainya. Makanya kampanye presiden, kampanye gubernur, bupati, wali kota, sudah mulai bahwa medsos ini adalah sebuah keharusan. Karena memang kalau kita melihat usernya, gitu ya, penetrasinya ini cukup di atas 50% lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lihat Jawa Barat, Pak. Nah, saya sekarang menggiring Bapak-Bapak untuk melihat lebih dekat bagaimana dengan Jawa Barat. Jawa Barat saat ini penduduknya kurang lebih 49 juta, Pak. Wow. Kemudian aktif sosial media usernya itu 86%, Pak. Coba. Jadi artinya bahwa di Jawa Barat ini kenapa kami benar-benar memfamiliarkan gitu ya masyarakat ini terhadap program-program pembangunan selalu harus kita lakukan melalui intervensi digital. Nah inilah terakhir barangkali pada saat ini kan kita sedang punya musibah COVID-19. Bahwa pertama kali Jawa Barat langsung membangun namanya pusat informasi dan koordinasi COVID-19 Jawa Barat itu semuanya by aplikasi semuanya Pak. Jadi mendeteksi yang plus gitu ya dari sisi COVID-19,
yang PDP, yang ODP, segala macam bisa kita tracking semuanya. Asal satu yang memang keterbukaan masyarakat ini terbuka gitu ya, dan mereka bisa mengupload, mereka ada di mana dan posisinya seperti apa, kita mudah sekali Pak. Jadi memetakan di Jawa Barat ini situasi COVID-19. Ini contoh saja gitu ya. Iya, baik sekali. Nah, termasuk di desa pun bahwa kami juga mendorong pemerintah kita gitu ya, baik kabupaten kota sampai dengan ke level desa, RT RW gitu, bagaimana penggunaan ini bisa kita jalankan. Lalu ini adalah keterampilan yang kita miliki di masa depan. Jadi masa sekarang dan masa depan. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau ada gambar yang merah ini, itu adalah yang keterampilan yang mempergunakan secara fisik, Pak. Itu kalau kita lihat di sini sudah bergeser. Jadi kalau ada 4 kuadran, tentunya kuadran yang kalau kita namakan yang paling tinggi dan ekspektasi future skill-nya yang dibutuhkan paling besar itu berada di ujung kanan sana, Pak. Nah, promotor, Pak. Betul, promotor, ya. Nah, kan Alan selalu mengajarkan beginian ya, selalu tuh. Nah, kalau kita lihat di sini apa saja sih yang dibutuhkan gitu ya di dalam kuadran yang paling ultimate ini, yaitu leadership skill-nya, kemudian communication and negotiation, kemudian advanced IT, critical thinking, creativity, dan project management. Yang lain-lain itu nyaris bahwa apalagi yang membutuhkan physical atau manual gitu ya, yang sifatnya rutinitas segala macam itu sudah otomatis tergeser, makin lama makin geser semua. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, barangkali di seluruh pemerintah pusat maupun daerah, kita harus sekarang memikirkan bahwa yang harus kita rekrut adalah kurang lebihnya seperti apa dan keterampilannya, karena kita menyongsong atau menyambut keterampilan kita di masa depan yang akan kita pergunakan nanti. Itu yang saya pesankan barangkali. Berikutnya, ini adalah Sustainable Development Goals. Bahwa yang pertama, bahwa kita targetnya tidak ada kemiskinan. Dan di dalam ini, gitu ya, di dalam UNDP yang sudah mencanangkan, tahun 2020 ini nggak ada lagi yang dibilang bahwa extreme poverty, gitu ya. Bahkan 2030 harusnya nggak ada lagi yang kemiskinan yang sangat ekstrim. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah proyeksi dari PBB. Kemiskinan masih terjadi hingga 2030, gitu ya, tetapi dalam posisi hanya dalam 6% saja di tingkat kemiskinan dunia. Jadi saya sedikit demi sedikit saya masuk ke dalam ranah ini karena di Jawa Barat atau di Indonesia kantong-kantong kemiskinan itu beradanya adalah di pedesaan, Pak. Sehingga nanti barangkali memberikan inspirasi kepada Bapak dan Ibu sekalian bagaimana caranya lepas dari ini semua. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini persentase penduduk miskin di Indonesia dari 2015 sampai dengan 2019, alhamdulillah sebetulnya terus berkurang gitu ya. Tapi jangan salah Bapak dan Ibu sekalian, dengan adanya COVID-19 ini, kita ini terjadi lonjakan lagi, Pak. Iya. Jadi di dalam kurun barangkali 1 bulan, 2 bulan, bahkan 4 bulan, kalau hitungan Jawa Barat ini 4 bulan ke depan, kami saat ini sedang menyiapkan gitu ya, atau social safety net, yaitu kita akan menggelontorkan bantuan-bantuan sosial gitu ya untuk sampai dengan 4 bulan ke depan. Dan itu global siapa? Disaster, Pak. Betul. Dan itu siapa? Itu adalah penduduk yang rentan miskin yang dengan adanya COVID-19 ini malah menjadi turun gitu ya, turun dalam artian menjadi miskin, kurang lebih seperti itu. Nah, ini tantangan kita gitu ya di era yang COVID ini sebetulnya bukan masalah hanya kesehatan, tetapi isunya adalah sekarang bagaimana masalah ekonomi ini terjadi, Pak. Jadi pertumbuhannya kalau saya lihat dari Bank Indonesia mungkin di bawah 4%, Pak. Jawa Barat tuh nggak pernah terjadi di bawah 4%, dan sekarang menuju ke sana. Kemudian ini adalah tingkat kemiskinan dan rentan kemiskinan di Indonesia. Dan yang saya bilang tadi, ketika kita bicara kemiskinan dan rentan kemiskinan, yang tertinggi berada di area pedesaan ini. Inilah kalau saya lihat gambarannya adalah kurang lebih seperti ini. Jadi kalau di tengah adalah perkotaan, kemudian di pinggir perkotaan ada pinggiran pedesaan, gitu ya. Ada pedesaan dan ada pinggiran pedesaan. Kalau di jumlah yang
pedesaan dan pinggiran pedesaan ini ya paling dominan adalah yang berada di pedesaan ini. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa semakin case-nya Jawa Barat, jadi Bapak dan saya memahami bahwa Bapak dan Ibu sekalian kan ini dari seluruh Indonesia dan bahkan ada dari kementerian. Tapi nggak ada salahnya bahwa case-nya Jawa Barat ini cukup menarik Pak untuk di studi oleh Bapak dan Ibu sekalian. Pertama, penduduk Jawa Barat ini adalah 49,9 juta jiwa. Yang di perkotaan ada 78% dan di pedesaan 21%. Artinya bahwa di Jawa Barat ini migrasi kita ini cukup, urbanisasi ini cukup tinggi gitu ya. Sehingga kantong-kantong di pedesaan ini kenapa nggak jadi menarik buat mereka? Ya, karena nggak ada gula-gulanya barangkali gitu ya. Atau enggak masalah pedesaan sekarang ya sudah makin kekinian, gitu sudah makin kekinian bahwa dia memang juga ingin bekerja di kota yang lebih prestis. Nah, tetapi bagaimana sekarang kita ada gula, ada semut ya Pak ya? Betul, betul. Jadi bagaimana kita sekarang memainkan supaya desa ini salah satu barangkali tujuan untuk bekerja. Jadi ini yang kita akan mainkan gitu ya di dalam program-program Jawa Barat ini. Nah Pak, Jawa Barat ini 49,9. Bapak lihat yang data yang paling bawah nih, Korea Selatan 51 juta jiwa, Arab Saudi 33, Australia 25, Malaysia 32. Jadi Jawa Barat ini sudah layak untuk jadi sebuah negara nih kalau lihat dari jumlah penduduk. Betul Pak ya. Dan di Indonesia ini kita ini paling banyak Pak. Dengan laju pertumbuhan penduduknya 1,3%. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bahwa kalau kita melihat kompleksitas yang provinsi, salah satunya adalah Jawa Barat yang kalau menurut dari hitungan kami ini cukup kompleks gitu ya, karena kita pun menyangga ibu kota, kita pun mempunyai kita lengkap Pak, pantai kita punya, gunung kita punya kan kayak gitu, desa punya, kota punya, lengkap Pak, kelurahan punya. Nah, ini salah satu data kalau kita membandingkan sejak tahun 2018. Jadi pada prinsipnya bahwa tingkat kemiskinan di Jawa Barat ini terus menurun Pak, intinya seperti itu. Kemudian salah satu yang kami kembangkan juga di sini bahwa kami pemerintah Jawa Barat berhasil untuk mengembangkan di 3.369 BUMDes gitu ya di Jawa Barat. Dan ini 40% Pak dari 1.351 ini telah terregistrasi di aplikasi Android kita Pak. Jadi salah satu yang barangkali menarik untuk di-share untuk Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian di sini kita lihat pentingnya pembangunan desa khususnya di Jawa Barat. Pertama bahwa LPE kita, laju pertumbuhan ekonomi kita, adanya penurunan Pak. Jadi kalau kita lihat secara nasional, dan Jawa Barat dan nasional ini selalu inline Pak. Karena kurang lebih 30% dari Jawa Barat ini memang berkontribusi untuk nasional. Jadi ketika LPE nasional turun, ini kita turun juga. Yang COVID kita nasional drop juga, Jawa Barat turun jauh juga, sama kurang lebih seperti itu. Kemudian indikator makronya, gitu, LPE, kemudian kemiskinan, kemudian tingkat pengangguran terbuka, dan Gini rasio. Nah ini yang kita melihat keberhasilan pembangunan desa ini, kami melihat atau kami pantau dalam sisi indikator makronya. Lalu yang kedua, bahwa isunya di pedesaan adalah merupakan kantong kemiskinan, dan secara umum berada di pedesaan ini. Dan yang ketiga adalah desa sebagai pengendali ketahanan pangan di perkotaan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, bahwa suka tidak suka memang desa ini masih harus kita pertahankan gitu ya. Bukan masih, harus kita pertahankan karena ini merupakan supply untuk pangan perkotaan. Nah, disinilah barangkali nanti yang kita lihat program-program kita apa. Baik. Berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana strategi penanganan periode 5 tahun gitu ya untuk RPJMD Jawa Barat yang sudah kita canangkan. Ini yang terkait dengan masalah di di Jawa Barat ini, termasuk dua. Pertama adalah bagaimana kita pengembangan kawasan desa, lalu yang kedua adalah pembangunan masyarakat desa. Lalu berikutnya adalah
bagaimana pengembangan kelembagaan atau tata niaga pangan ini. Lalu bagaimana dukungan pembiayaan. Lalu pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah. Jadi kami memikirkan bahwa desa pun jangan hanya menyuplai raw material gitu ya, tetapi juga bagaimana kita bisa melakukan pendampingan di desa ini gitu ya untuk meningkatkan nilai tambah kita. Nah, kemudian ini hambatan, Pak. Jadi saya pikir di mana-mana juga sama gitu ya. Tapi yang selalu terasa, ada, Pak. Ya betul. Yang terasa adalah yang pertama terkait dengan infrastruktur. Jadi kami memang lagi mengejar infrastruktur di pedesaan ini supaya lebih lengkap dan lebih istilahnya mendukung ya konektivitas antar desa bahkan antar kabupaten nantinya. Kemudian SDM dan aparatur desa dan juga kalau kami melihat di sini yang cukup sangat menghambat adalah masalah tengkulak atau rentenir di sini. Nah ini ya, dan disinilah sebetulnya kita sedang menata gitu didasarkan hambatan-hambatan ini. Jadi bagaimana kita membalikan bahwa hambatan ini bisa kita selesaikan dengan dengan dana yang ada di kami, Pak. Kita lihat di sini bagaimana alokasi dan penyaluran dana desa di Provinsi Jawa Barat. Jadi dari tahun 2015 yang tadinya 1,5 triliun, sekarang 2020 sudah mencapai 5,9 triliun. Jadi naiknya saya pikir cukup signifikan karena kami ingin membangun mulai dari desa ini. Kemudian ini rekapitulasi pemanfaatannya, Pak. Jadi kalau kita dibagi dua grup ini, satu ada yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat dan yang kedua adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Sebagai contoh, Bapak dan Ibu sekalian, gitu ya. Yang pertama bahwa kalau kita lihat di sini jalan desa ini sudah cukup panjang yang kita bangun, gitu ya. Kemudian jembatan, kemudian pasar desa. Lalu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, kita juga membangun air bersih, polindes, gitu ya. PAUD, kemudian drainase, posyandu, dan seterusnya. Nah, kemudian di sisi lain, ini tolong ya Bapak dan Ibu sekalian, mohon perhatikan ini di kasus yang sering kali terjadi dan saat ini kita terus dengar, yaitu kasus korupsi dana desa di Indonesia ini. Dan kalau kami melihat ini cukup mengkhawatirkan. Jadi apabila kita semua para pemimpin, bapak-bapak ini calon jadi pemimpin eselon 1 barangkali atau JPT Mangga nantinya, mudah-mudahan semua. Saya tolong titipkan bahwa kalau kita lihat anggaran desa ini ada 96 kasus gitu ya dalam tindak pidana korupsi, kemudian di pemerintahan 57 kasus, kemudian pendidikan 53, transportasi 32, kesehatan 21. Jadi sangat menonjol. Jadi masalah dana desa atau anggaran desa ini dibanding yang lain Bapak bisa bayangkan. Jadi 96 kasus sangat bisa jadi 2 kalinya dari kasus-kasus yang terjadi di korupsi di pemerintahan. Nah, kemudian bagaimana strateginya, Pak? Ini adalah strategi pengentasan kemiskinan khususnya di desa. Pertama bahwa kita harus membuat wirausaha di desaan ini. Jadi kita harus membuat bisnis-bisnis yang inovatif barangkali di desa ini. Kemudian tentu saja bagaimanapun juga di sebelah kanan ini kita perlu investasi. Dan investasi ini bisa bentuknya macam-macam gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang paling bawah, mau tidak mau bahwa kita pun perlu subsidi barangkali di sana. Nah, ini yang menarik Bapak dan Ibu sekalian, di Jawa Barat ini wirausaha ini benar-benar kita kembangkan sistem digital, Pak. Nanti saya kasih contoh-contoh di slide-slide berikutnya seperti apa. Baik, Pak. Sampai sini barangkali Bapak dan Ibu sekalian ada yang mau minum dulu silahkan, gitu ya. Kemudian barangkali ada yang mau ke belakang dulu silahkan. Nanti saya lanjut setelah ini. Baik Pak Sekda, kita mungkin jeda sebentar, silakan kita sambil ngopi, sambil snack lah dari situ. Pak Tovan, mungkin kita beri kesempatan untuk 3 orang untuk bertanya pada sesi awal ini. Lanjutkan sebelum Pak Sekda menyampaikan. Mohon maaf,
Soalnya barangkali nanti pertanyaan yang ditanya ada saya di slide berikutnya. Mendingan tuntasin, terus nanti nanya saya. Oke, baik. Ya. Oh, baik, Pak. Baik, kira teruskan aja. Silakan, Pak. Cuman saya absen dulu aja. Pak Hari ada masih? Ada. Pelan, Pak. Halo. Saya siap, ada Pak Desi. Pak Atet, ada Pak Atet? Pak Atep dari Kota Bandung. Pemkot Bandung. Coba saya ngecek dulu muka-mukanya, Pak, tatap mukanya. Pak Agus Herman. Ini Kota Bandung ada 3 ya. Kemudian yang terjauh barangkali Pak, mana ya? Saya cari yang Aceh, Pak. Di-unmute sebentar. Di-unmute. Wah, di sini surprise nih, ada Pak Tamtam, camat Kecamatan Cikembar. Ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Aceh. Assalamualaikum. Nah, kemudian di sini ada Pak Paulus. Assalamualaikum, Pak. Bupati Sanggau, Kabupaten Sanggau. Password ini apa? Kemudian ada Pak Burhanuddin, Pak Hadir. Pak Burhanuddin di mana? Ada Pak, itu HP-nya lagi di jalan. Oh. Kemudian Pak Julian Kelly. Ya. Bapak posisi di mana sekarang? Kota Sorong. Di Sorong. Ini ya, bagus Pak. Koneksinya bagus, Pak. Ya, bagus, Pak. Sama-sama alma mater. Jadi artinya di Sorong pun nggak masalah nih. Itu kan kita bisa work from home ini. Ya, amin. Betul, sebenarnya gitu ya. Kalau diusahakan nggak masalah. Pak Paulus? Sanggau, Pak. Di mana sekarang, Pak? Sanggau. Kan bagus juga tuh kan. Ibu Ami? Ya, Pak. Ibu di mana? Saya di Gede Bage saja, Pak. UPT Kementerian LHK. Oh, kirain dari mana? LHK. Kementerian LHK, Pak. Ya. Tanggaan. Pak, Ibu Tina. Ya, Pak. Dari Bengkulu, Pak. Lebong Bengkulu, Pak. Lebong Bengkulu. Oh. Iya. Pinter Ibu pakai screen ini backdrop. Oh, dikasih tahu Pak Cahya, Pak, sesama peserta. Jadi nggak kelihatan kalau Ibu lagi di pasar ini. Pak, begitu, Pak. Kemudian Bapak Ketua Kelas. Ya, Pak. Kurahman, Pak. Gimana kabarnya, Pak? Siap, sehat, Pak. Siap. PSBB apa pengaruhnya terhadap Bapak? Banyak, Pak. Kebetulan kita ikut di tim gugus COVID-19 DKI, Pak. Ya. Selaku Asintel ikut dalam pengawasan akuntabilitas kegiatan keuangan penganggaran COVID-19. Dan tentunya juga masuk dalam pengamanan pembangunan strategis hingga dalam pengawalan kita, Pak. Oke. Sip, pastinya kita akan kerjasama sebentar lagi, Pak. Karena PSBB yang dilakukan di DKI Jakarta itu juga dilakukan di Jabodetabek nantinya, Pak. Pak, siap. Pak Arianto. Ya, Pak. Bapak di mana ini? Saya di Kementerian Ketenagakerjaan. Kebetulan. Di kantor? Di kantor, Pak. Oh. Salam buat Pak Hairil ya. Pak Hairul, Pak. Pak Hairul ya. Siap, Pak. Kami sampaikan, Pak. Siap. Nur Cahya, di mana ini? Ya, Pak. Di Purwakarta, Pak. Belakangnya bagus nih, backgroundnya. Biar teringat masih suasana diklat, Pak, ini. Ini kita foto diklat satu kelas, Pak. Ini siapa yang belum saya sapa ya? Nih. Luna, Pak. Pak Rizal. Ayo, oke, saya Pak. Ya. Pak Rizal di mana ini? Saya di Belitung Timur, Ahok, Pak. Oh, rumahnya bagus, Pak. Enggak, ini di kantor ini gua. Lagi baik ke kantor nih. Kantornya kayak ini, kayak rumah Apri. Ayah.
Malu gua jadinya. Pak Teddy. Ya, hadir Pak. Ya, Pak Teddy di mana posisi? Saya di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, Pak. Wah, saya salut sekali ya, maksudnya bahwa kita ini koneksinya benar-benar lancar nih. Alhamdulillah, Pak. Mas Junaidi. Bang. Pak Junaidi. Itu maskernya untuk dokter itu, Pak. Ya. Kita lanjut ya. Sebelumnya nih Pak Asep yang terakhir. Pak Asep, apa kabar? Oh ya, makasih Pak. Kalau Pak Desi ini kayaknya gambarnya aja nih. Itu tidak, Pak. Gerak, Pak. Kirain Pak Desinya nggak ada, gambarnya aja. Baik Pak, kita lanjut Pak. Jadi tadi Baik, kita silakan Pak, ini teruskan Pak. bahwa inilah strategi pengentasan kemiskinan. Jadi wirausaha, investasi dan subsidi yang kita akan lakukan. Tolong di-mute Pak Anu. Topan tolong di-mute. Udah. Macam-macam namanya disingkat-singkat, jadi biar gampang diingat. Pertama yang kita namakan sebagai One Village, One Company, Pak. Jadi desa produktif, ekonomi juara. Kemudian ada juga CEO BUMDes juara. Kemudian ada Patriot Desa. Kemudian ada Maskara. Maskara itu mobil aspirasi kampung juara. Kemudian Desa Digital. Kemudian ada Kampung Caang. Kemudian ada Tugu Batas Desa. Kemudian ada gelar TTG, teknologi tepat guna, Pak. Terus kemudian ada Jantung Desa dan ada Sapa Warga. Ini menarik-menarik, Pak. Akan saya sampaikan dan mudah-mudahan mudah-mudahan jadi punya branding masing-masing ya, Pak ya? Betul, Pak. Ada branding masing-masing. Ya. Sangat menarik ya, baik. Pertama, gitu ya, dengan kita nge-branding tadi seperti tadi, ternyata Jawa Barat ini bisa menurunkan penurunan kemiskinan ini cukup cepat, Pak. Jadi dalam 1 tahun 2018-2019 data BPS kita menurunkan bisa 0,43%, lebih cepat dibanding nasional. Jadi awalnya 7,25% menjadi 6,82%. Dan ini kemarin ini dari Wapres, dari teman-teman di di pusat yang bergiat dengan penanggulangan kemiskinan datang ke kami dan menanyakan hal-hal apa yang menyebabkan bisa terjadi penurunan cukup drastis ini. Kemudian daya beli kita meningkat, Pak. Jadi asalnya 10,79, ini gambar yang bawah, 10,79 meningkat 0,36% menjadi 11,15 juta per tahun. Nah, kemudian status desa di Jawa Barat saat ini, kita lihat Pak, di tahun 2018 yang sangat tertinggal ini ada 48. Dan 2019 sekarang sudah tidak ada Pak yang sangat tertinggal. Kemudian yang tertinggal tahun 2018 929 dan tahun 2019 326. Lalu yang desa berkembang asalnya 3.603 dan menjadi 2019 ini 3.656. Ini yang peralihan dari yang sangat tertinggal dan tertinggal. Kemudian desa maju kita dari 659 di tahun 2018 menjadi 1.232 tahun 2019. Kemudian yang desa mandiri dari 37 di tahun 2018 menjadi 98 tahun 2019. Jadi ini lonjakan ini saya pikir cukup menarik dan signifikan, sangat signifikan, Pak. Signifikan. Dan kami melihat di sini bagaimana program Jawa Barat ini bisa berjalan cukup efektif, kurang lebih seperti itu. Baik Pak, kita melihat di sini apa-apa saja yang menjadi program inovasi atau inovatif yang kami kembangkan di Jawa Barat. Jadi Jabar Juara ini
adalah salah satu hasil kolektif dari Desa Juara. Gitu. Kalau kita bicara Jabar Juara, yang mempunyai desa pun mempunyai kontribusi gitu ya untuk mendukung Jabar Juara ini. Makanya kami sebut sebagai Desa Juara. Yaitu ada 3 program yang sangat kuat yang kami kembangkan di sini, yaitu infrastruktur. Jadi bagaimana konektivitas antar desa, antar kabupaten, antar desa, antar kabupaten, kabupaten antar kabupaten gitu ya, bisa terkoneksi dengan baik. Kemudian ekonomi dan digitalisasi. Mari lihat di sini, ini sebelumnya seperti ini Pak. Itu anak-anak yang mau bersekolah, kemudian menggunakan rakit, perahu rakit, kemudian kadang-kadang rakitnya juga nunggunya lama dan seterusnya. Sekarang kita bangun namanya yang jembatan gantung. Jadi jantung desa yang Bapak dilihat program ini. Jadi kita membangun jembatan-jembatan gantung yang tadi untuk membantu masyarakat untuk bisa konektivitas terjadi dari rumahnya penduduk, misalnya ke sekolah atau dari aktivitas lainnya untuk antar aktivitas lainnya. Kemudian kita lihat di sini juga seperti ini situasinya. Jadi si jembatan gantung yang kita namakan sebagai jantung desa ini dikasih warna-warni yang cukup menarik Pak. Jadi menarik. Lihat sekali bahwa ini adalah program yang diluncurkan dari Provinsi Jawa Barat. Nah, kurang lebih seperti ini situasinya. Baik. Ya, kemudian kita lihat juga di sini bagaimana kita membangun infrastruktur yang kita manfaatkan dari kontur yang indah di Jawa Barat di pedesaan gitu ya, kurang lebih seperti ini. Ini di Majalengka Pak. Kemudian kita lihat di sini kan nggak kalah dengan di Cina sana ya, di luar negeri ini. Ini spot foto yang paling bagus Pak. Iya. Nah terus kemudian juga ini adalah One Village One Company, jadi memaksimalkan potensi desa dan menurunkan angka pengangguran melalui pemberdayaan ekonomi, gitu ya, kemandirian dan penetapan konsep e-commerce sampai dengan tahun 2023. Kita targetkan akan hadir kurang lebih 5.321 unit usaha. Ini menarik Pak. Jadi misalnya kemarin saja di Sumedang ada salah satu desa dikhususkan untuk membuat kaos kaki aja, gitu, kurang lebih seperti itu. Ya. Kalau fokus sekarang, ya pada satu ya. Ya betul. Jadi salah satu, dan kita kembangkan di berbagai desa dengan produk-produk yang berlainan sesuai dengan karakteristik desanya. Kemudian merinding Pak saya Pak dengerin. Bagus sekali. Nah ini Patriot Desa Pak. Ini Patriot Desa ini adalah bahwa kita merekrut para pemuda Pak. Jadi Patriot Desa pemuda yang memiliki dedikasi dan kualifikasi yang tinggi untuk menghadirkan kemandirian bagi masyarakat desa. Jadi si desa-desa tadi yang One Village One Company ini di One Company itu. Ya, di kami matchkan dengan program Patriot Desa ini supaya si anak-anak muda gitu ya mau bagaimana mengembangkan desa gitu ya. Jadi ini volunteer awalnya Pak. Jadi bagaimana mereka mau mengembangkan di desa-desa supaya desa tersebut bisa maju. Kita akui eksistensi mereka itu Pak ya. Kenapa? Kita akui eksistensi para pemuda ini sehingga ya, kita betul, beri betul. contoh ya. Namanya Patriot Desa gitu. Jadi kalau kita lihat di sini sasaran program Patriot Desa ini adalah desa-desa yang belum memiliki BUMDes. Kalau yang sudah memiliki, sudah ada organisasi yang cukup lebih baik gitu ya. Nah ini yang belum kita masuki teman-teman yang masuk dalam program Patriot Desa ini. Dan tahun 2018-19 contoh saja bahwa terdaftar 3.000 orang gitu ya, kurang lebih 3.000 orang, dan terpilih 100 orang untuk menjadi Patriot Desa. Dan macam-macam Pak, dan mereka berkreasi luar biasa. Kemudian ini kredit masyarakat ekonomi sejahtera, kita namakan sebagai kredit mesra. Jadi program pembiayaan mikro bertujuan untuk mendorong pertumbuhan pengusaha kecil yang berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan sosial. Jadi kita berikan kredit-kredit yang usaha gitu ya untuk mereka. Misalnya di sini Bapak lihat di sini ada telur asin misalnya, terus kemudian di sini ada macam-macam penanganan yang khas barangkali di desa itu gitu ya. Dan cara seperti ini akhirnya juga meningkatkan atau merangsang
pengusaha kecil yang berada di desa. Lalu di sini adalah one pesantren, one product. Jadi kurang lebihnya mirip dengan one village, one company, tetapi ini adalah di lingkungan pesantren, Pak. Dan cukup menarik, Pak. Ternyata di pesantren-pesantren juga banyak sumber daya manusia yang luar biasa, dan mereka juga punya sense untuk menjadi wirausahawan, gitu ya. Kemudian ini pertanian infus ya. Jadi biasanya kita memang kalau nyiram untuk areal pertanian kan sangat tergantung dari datang hujan atau tidak datang hujan, kurang lebih seperti itu. Sedangkan ini kita program melalui program komputer, dan kita bisa menyiram katakanlah dalam pembibitan atau apapun juga gitu ya, dengan kita namakan sebagai infuse gitu ya. Artinya ada selang-selang kecil yang memang mengeluarkan air yang secukupnya yang dibutuhkan oleh pertanian ini. Berikutnya ini yang menarik Pak, WiFi gratis. Jadi di area-area blank spot di seluruh Jawa Barat ini kita deteksi, lalu kita simpan WiFi di sana, gitu ya, secara gratis. Jadi pada tahun 2019 telah dilakukan pemasangan 386 unit infrastruktur internet, gitu ya, very small aperture terminal di area blank spot khususnya. Pedesaan di Jawa Barat yang sebelumnya tidak memiliki koneksi internet. Sekarang dilengkapi dengan WiFi gratis, Pak. Jadi ini kurang lebih sekarang sudah 386. Nah, oleh karena itu yang tadi saya sampaikan ke Bapak, bahwa Jawa Barat intervensi internet ini sudah masuk 86%. Jadi kurang lebih ya ini, karena upaya-upaya bahwa kita bagaimana mengintervensi bahwa internet masuk ke pedesaan. Nah, ini contoh, Pak. Jadi ini dengan adanya konektivitas dari internet tersebut, kita bisa buat namanya program Talisa. Jadi Pusat Digital dan Distribusi Desa. Adalah suatu bentuk komitmen dari Pemprov Jawa Barat bekerjasama dengan Tokopedia, Pak. Jadi Tokopedia yang memang memasarkan, kalau Bapak lihat ada di list di Tokopedia itu barang-barang masyarakat di desa ini. Nah, jadi artinya bahwa sekarang bagaimana kita lakukan pemerintahan ekonomi secara digital di desa-desa seluruh Jawa Barat. Nah, kalau kita lihat di sini tahun 2019 telah berdiri kurang lebih 25 pusat digital desa. Dan ini lihat si ibu-ibu yang paling kiri kanan bawah ini, dia udah paham gitu ya dengan teknologi digital ini, dan sangat mudah mengakses barang ada di mana atau mau supply kemana. Jadi merangkul swasta kita ya Pak ya. Ya, betul. Jadi bisa langsung Pak, dan ini kan memotong bangsanya tengkulak, memotong bangsanya rentenir dan lain sebagainya. Karena masyarakat bisa langsung sekarang memasarkan gitu ya. Dan kemudian e-fisheries. Terkoordinasi dengan baik itu Pak. Ya, persis Pak. Jadi e-fisheries ini adalah secara otomatis kita memberikan pakan. Ini seperti halnya tadi ya, kalau kita menyiram dengan infuse tadi, dan ini juga sama. Semua ini dikontrol melalui gadget Pak. Jadi ketika akan memberikan makanan kepada ikan, tinggal pencet tombol misalnya, atau enggak kita buat setiap misalnya setiap 4 jam sekali untuk memberikan makanan. Jadi nggak usah kita datang kemudian ngasih makanan satu-satu kolam satu misalnya gitu. Ini nggak, langsung dikontrol melalui gadget ini Pak. Kemudian Fish Finder. Jadi Fish Finder ini adalah untuk membantu para nelayan Pak. Jadi Fish Finder ini adalah menemukan kerumunan-kerumunan ikan. Nah, dari sini nelayan akan tahu kurang lebih di sebelah mana gitu ya adanya kerumunan ikan itu. Dan tangkapan ikan ini meningkat sampai 10 kali lipat, Pak, dari apabila kita hanya menggunakan secara manual, insting saja gitu. Ini membantu untuk para nelayan. Kemudian berikutnya lagi ya, di sini ada mobil aspirasi Kampung Juara. Jadi bagi yang desanya punya prestasi, kemudian kami pun memberikan mobil Maskara ini, gitu ya. Jadi ini multifungsi Pak. Jadi mobil ini bisa berfungsi untuk sebagai layar tancap misalnya begitu. Kemudian bisa berfungsi sebagai pertanian. Bahkan ada yang nikah gitu ya di mobil ini. Jadi menjadikan bahwa dengan adanya mobil ini masyarakat desa pun akan terhibur dan ramai lah gitu. Kalau ada mobil ini berarti ada sebuah aktivitas di sana gitu.
Nah, ini puskesmas atau mobile puskesmas yang kita sebut empus gitu ya. Jadi mobil ini kurang lebih dalamannya seperti itu. Dan kita hadir maksudnya di masyarakat gitu ya. Apabila yang memang masyarakat membutuhkan tenaga perawatan layanan kesehatan ini. Begitu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sekali lagi saya apresiasi dengan diklat ini. Karena diklat ini masih dibutuhkan oleh kita semua, gitu ya. Terus kemudian juga dari diklat ini sudah banyak pejabat-pejabat yang lahir, gitu ya, dari sisi kepemimpinan yang dididik oleh teman-teman PKN LAN, gitu ya. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian juga salah satunya nanti akan muncul. Baik, begitu Pak Wideiswara, Pak Moderator, silakan untuk kita buka. Baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak narasumber. Luar biasa, plus. Terima kasih sekali ya. Baik, saudara-saudara peserta PKN 2, telah kita dengarkan tadi ceramah online dari Bapak Sekda Provinsi Jawa Barat secara lengkap dan bikin saya jadi bulu kuduk jadi berdiri, Pak. Betul-betul. Karena begitu bagusnya, begitu lengkapnya perkembangan di Jawa Barat ini. Bapak tadi juga menjelaskan dengan secara jelas sekali, mulai dari awal background isu-isu strategis yang menjadi leverage atau pemicu dari pembaharuan ini atau modernisasi ini. Tadi disebutkan ada era digital 4.0, ada juga dari McKinsey tadi. Kemudian kita mengarah kepada pembangunan di Jawa Barat ini mulai dari yang paling kemiskinan tadi, kemudian terakhir ini tadi yang sangat mengesankan bagi kita semuanya adalah inovasi-inovasi di dalam implementasi strategi dari Jawa Barat kita. Tadi banyak sekali yang sangat mengesankan bagi saya itu ada branding yang membuat mereka menjadi menjadi bangga terhadap perkembangannya. Nah, sebelum saya kasihkan kepada para peserta untuk beri pertanyaan, saya akan berikan waktu untuk Pak Desi. Sebentar Pak Desi, silakan untuk diulas sedikit mengenai apa yang disampaikan Pak Sekda tadi. Silakan Pak Desi. Iya, baik Pak Awang. Terima kasih Pak Sekda. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah Pak Desi. Luar biasa Pak, ternyata apa yang dicapai oleh Jawa Barat ya. Dalam hal pengentasan kemiskinan ataupun peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan, Pak. Ini sangat relevan sekali dengan tema kami saat ini, Pak. Luar biasa. Terutama juga tadi prestasi penurunan angka kemiskinan yang dari sekitar 7% ke 10% ya, Pak ya. Ya. Turun ke dari 7 ke 6,82 ya. Luar biasa. Ya saya sudah menyampaikan pada teman-teman juga salah satu kunci yang bisa menarik dan juga menjadi menjadi penyemangat dalam proses inovasi itu adalah branding. Dan ternyata branding ini sudah sangat tepat sekali digunakan oleh Pemprov Jabar untuk menjalankan program pembangunan pedesaannya Pak, sehingga terkesan sekali milenialnya Pak. Luar biasa ya, sangat milenial luar biasa Pak Desi. Betul ya. Dulu kita bicara one village one product, sekarang jadi OVOC, bukan produk Pak tapi company. Ya, kalau company kan produknya bisa beberapa Pak. Iya, betul. Bisa variasi dan itu luar biasa juga. Jadi dengan OVOC, BUMDes juga yang terkesan lebih birokratis jadi nggak terkesan birokratis Pak, BUMDes gitu ya. Kalau OVOC ya Pak ya. Iya, betul Pak. Baik, saya kira ini sangat menginspirasi bagi teman-teman sekalian Pak. Terutama mungkin teman-teman seperti yang tadi Ibu Tina dari Lebong yang mengatakan, wah kami bagaimana nih di daerah pedalaman di Lebong Bengkulu. Wah kalau di Lebong Bengkulu Pak punya tradisi pernikahan yang pesta Pak. Jadi
program Maskara itu pasti bisa kepake itu, Pak. Benar. Ya, masyarakatnya punya adat istiadat hajat pernikahan yang luar biasa itu, Pak. Dangdutannya bisa 3 hari 3 malam. Iya, betul sekali. Dan semuanya Ya. nyanyi, Mbak. Ya, ya saya kira itu, Pak. Kami sangat apresiasi dengan apa yang disampaikan, dan memang penduduk Jawa Barat sebetulnya boleh dikatakan hampir tidak ada perdesaan yang desa tradisional pisan begitu ya, Pak ya, kecuali daerah pegunungan yang sekarang sudah sampai ini. Jawa Barat ini sudah urbanized. Jadi memang hanya mungkin sebagai pemicu saja, Pak, pertanyaan tadi teman-teman. Dalam situasi perkembangan berikutnya ini kecenderungan masyarakat tingkat kemiskinan itu kan di perkotaan, Pak, karena sektor formalnya cenderung terbatas, sehingga penyerapan tenaga kerja juga terbatas, dan kemungkinan pengangguran di tingkat perkotaan itu relatif lebih tinggi di Jawa Barat ini. Nah, mungkin itu nanti sebagai pemicu saja bagaimana dampaknya, dan juga dampak dari kondisi saat ini terhadap kemapanan dan kemantapan. Meskipun tadi Bapak sudah menyampaikan sudah ada social safety net untuk 4 bulan yang akan datang, gitu Pak. Tapi memang kita persoalan saat ini bisa berdampak 1 tahun sampai 2 tahun ke depan. Begitu saja Pak dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Desi. Jadi baik Pak, jadi saya pikir kita langsung saja kepada para peserta, biar para peserta bisa langsung menyampaikan pertanyaan kepada Bapak langsung. Dan halo para peserta, ini mohon yang akan bertanya mengacungkan tangan, nanti admin akan mendaftar saudara, kita bagi per termin, barangkali 3 orang per 3 orang. Silakan Pak Tovan sebagai admin untuk mendaftar siapa saja yang akan bertanya. Tolong sebutkan nama dan dari mana saudara-saudara berada dan berasal. Silakan Pak. Silakan Baik. admin. Baik Pak Wan, terima kasih. Ini sebelumnya sudah banyak antrian untuk pertanyaannya. Kita bagi 3-3 aja. Untuk 3 pertanyaan pertama ada dari Ibu Ami Nurwati, Ibu Luna Afriantini, dan Pak Heri Budoyo. Untuk Ibu Ami Nurwati, kami persilahkan. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sekda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Ya, saya Ami, Pak, dari saya Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat, UPT instansi vertikal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kantor saya di Gede Bage, Bandung saja, Pak. Ya, Bu. Saya pernah ke kantor Ibu. Apa, Pak? Saya pernah ke kantor Ibu kok. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Ada 2 hal yang ingin saya tanyakan, Pak. Yang pertama, berdasarkan dari slide yang tadi ditayangkan, Pak. Saya menemukan saya menemukan 3 keyword ya Pak ya. Yang pertama ekonomi pedesaan, kemudian yang juga kedua ketahanan pangan, yang ketiga added value atau nilai tambah. Dari apa yang disampaikan tadi juga di slide 15 kalau tidak salah, indikator makro satu keberhasilan itu dilihat dari tingkat kemiskinan. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan Pak, banyak strategi yang telah digunakan. Nah, ini sejauh mana Pak efektivitas capaian dari penerapan strategi manajemen yang saat ini diterapkan? Karena saya lihat tadi banyak sekali branding-branding yang memiliki keunikan, keunggulan, dan kemudahan untuk bisa diimplementasikan. Jadi sejauh mana? Karena saya melihat tentunya keberhasilan capaian kinerja ini berkaitan dengan masa pemerintahan
pimpinan yang saat ini ada, yaitu Pak Ridwan Kamil ya Pak ya, yang mungkin sampai tahun 2023. Nah ini efektivitasnya seperti apa, sejauh mana di 2 tahun terakhir ini, capaian signifikan apa yang sudah diberikan. Kemudian yang kedua Pak. Baik, satu lagi Pak. 2 pertanyaan aja Bu. Ya, satu lagi. Sektor wisata belum banyak disentuh atau belum banyak ditayangkan di slide tadi Pak. Padahal saya melihat, apalagi dengan relevansi dalam pekerjaan saya, potensi wisata di Jawa Barat ini memberikan sangat besar. Kalau tadi ada slide tentang situ gunung yang di Sukabumi, itu pengelolanya masih oleh investor. Ya, nah ini bagaimana wisata di Jawa Barat ini bisa Pak, bisa digali, dimaksimalkan sehingga memberikan kontribusi termasuk pengentasan kemiskinan karena pengelolaan wisata yang berbasis masyarakat. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Iya Pak. Baik. Bu, silakan. Pertanyaan kedua langsung, silakan. Ya. 2 pertanyaan paling banyak. Penanya kedua, silakan. Baik, untuk pertanyaan kedua dari Ibu Luna. Ibu Luna, silakan Ibu Luna. Halo Ibu Luna. Suaranya nggak masuk Ibu Luna. Ibu Luna nggak masuk suaranya. Kita lewati dulu, Sofan, yang ketiga. Baik, yang ke selanjutnya ada Pak Heri Budoyo. Silakan Pak. Terima kasih Pak Topan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Setiawan. Ya. Saya Heri Budoyo, Bapak Kepala Sekretariat BNSP Ditjen Biniratas Kemenaker, Bapak. Ya. Kalau nggak salah pernah ke Pak Setiawan di Menpan RB, Pak. Sering, Pak. Lucu Bapak, menarik tadi Bapak yang sampaikan terkait dengan program dan branding, Pak. Saya mau bertanya langsung aja, Pak. Bagaimana Bapak punya strategi mengintegrasikan semua program itu tidak crash, Pak, saling mendukung, Pak. Dan bagaimana membuat pentahapan itu sehingga program itu bisa berjalan seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi. Itu yang pertama, Pak Setiawan. Yang kedua, kalau saya lihat tadi ada Pemuda Patriot 3061 kalau nggak salah Pak Setiawan. Ya. Tapi kemudian ya 100 yang menurut kriteria dari Provinsi Jawa Barat bisa masuk, Pak. Sekarang pertanyaannya Bapak, bagaimana 100 pemuda itu bisa menularkan, bisa mengembangkan menjadi pemuda patriot yang lain, Pak, sehingga tidak kembali ke kota, kasarnya gitu, Pak, atau bisa menarik ke kota kembali ke desa gitu, Bagaimana itu, Pak Setiawan? Terima kasih, Pak Setiawan. Ya, oke. Baik, kedua. Satu lagi, Tovan. Bisa. Baik, Pak. Untuk satu lagi. Bu Luna bisa dipanggil lagi? Bu Luna kita coba lagi. Silakan. Ya, silakan Bu Luna. Ya, oke. Silakan Bu Luna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sekda yang saya hormati. Mungkin dalam kesempatan ini yang mau saya tanyakan, Pak, ini jabatan dulu, Ibu di mana, Ibu? Ya, maaf. Saya Luna, Pak, dari Kabupaten Garut, Kepala Dinas PUPR. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan, Pak. Ini melihat tadi strategi dan inovasi yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat ini benar-benar memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin, ya. Didominasi oleh teknologi. Nah, yang ingin saya tanyakan ini khususnya yang pemanfaatan teknologi digital, Pak. Ini pada awal-awal pelaksanaannya, ini melibatkan siapa saja, Pak, untuk awal pelaksanaannya. Dan terus anggaran untuk awalnya itu dari mana, Pak? Dari pemerintah atau memang dibangkitkan dari anggaran desa? Itu, Pak, yang pertama. Ya, pertanyaan pertama. Terus yang kedua, Pak, ini apabila semuanya ini sekarang semua bergeser ke teknologi digital, ini bagaimana dengan sektor pertanian yang selama ini
dilakukan masih secara tradisional. Apalagi seandainya para pemudanya lebih tertarik kepada menjadi wirausaha. Ini nasib dari sektor pertanian kita bagaimana Pak? Apa sudah ada langkah-langkah lagi ke depan untuk penggunaan teknologi dalam mengolah pertanian kita, dalam hal ini lahan pertanian basah? Demikian Pak, terima kasih. Baik, demikian Pak Sekda, 3 orang penanya pertama sudah disampaikan, mungkin sudah terkumpulkan. Silakan Bapak, kesempatan untuk memberikan masukan kepada mereka. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Pertama, saya share dulu. Bu Ami ya. Halo. Ya Pak. Halo. Ya Pak. Terlihat ya, gambarnya Pak. Bu? Terlihat gambarnya? Iya. Baik, Ibu tanya kaitan dengan efektivitas program ya. Iya Pak. Ya betul. Pertama gini Bu, yang pertama memang semua yang awalnya kita khawatirkan gitu ya, karena ini kan banyak sekali program yang sifatnya inovatif dan terobosan gitu ya. Yang tantangan paling besar buat kami semua di sini adalah bagaimana mempertahankan eksistensi dari program ini yang telah kita bangun, dan itu paling sulit sebetulnya. Nah, oleh karena itu, kalau kita bicara efektivitas, jelas bahwa program ini sudah berjalan dengan cukup baik, gitu ya. Makanya terlihat dari capaian-capaian indikator makro yang cenderung kita terus membaik. Nah, tapi yang kedua adalah kita membangun SDM di sana, Bu. Jadi SDM yang seharusnya kita terus bangun. Jadi oleh karena itu bagaimana caranya, kan gitu ya. Nah, oleh karena itu kita ada satu program yang barangkali tadi saya belum tersebut. Ada namanya Sapa Warga di sana, Bu. Jadi kami dari Pemprov, sekaligus saya menjawab dari pertanyaan Bu Luna, ini dari mana uangnya misalnya gitu. Nah, dari Pemprov ada sekitar barangkali sudah kita sebar, sudah kita bagikan sekitar mungkin sekarang sudah hampir 5.000-an gadget Bu, untuk apa namanya handphone yang barangkali yang punya kapasitas untuk bisa kita manfaatkan dan untuk mengontrol. Lalu dari mana? Nah, itu macam-macam. Jadi kita dapat misalnya dari apa namanya bantuan kerjasama dari Telkomsel misalnya begitu, dari Telkom, macam-macam gitu ya. Dan ini semua Sapa Warga ini adalah terus beraktivitas dan saling menginformasikan warga satu dengan yang lain, dan termasuk juga kita ke Pemprov, ke admin Pemprov terkait dengan jalannya program-program yang saat ini dilakukan di lapangan. Jadi kuncinya adalah pertama kita membangun program ini serapi mungkin. Yang kedua, ada sistem monitoring, gitu ya. Nah, sistem monitoring yang tadi juga yang saya sampaikan bahwa kita sudah membagikan sekitar 5.000-an gadget, gitu ya. Dan yang ketiga, memang sistem monitoring ini harus ada apa namanya terstruktur yang ketika masuk provinsi dan harus ada ditindaklanjuti oleh dinas atau perangkat daerah yang punya kewenangan di sana. Lalu yang kedua, sektor pariwisata bukan berarti bahwa kita tinggalkan, Bu. Justru dengan cara seperti itu, otomatis bahwa program-program yang dilakukan di pedesaan tersebut, kayak misalnya tadi Bu, misalnya jantung desa, jadi ada jembatan-jembatan gantung ini jadi daya tarik tersendiri, khususnya untuk turis-turis lokal, setidaknya seperti itu. Nah, tapi untuk desa-desa lain yang mempunyai alam yang baik, misalnya Ciletuh, misalnya beberapa lagi yang memang geopark dan lain sebagainya gitu ya, daerah-daerah Jawa Barat Selatan, itu terus kita kembangkan, Bu. Jadi desa-desanya tadi mungkin tidak ada dalam foto kami, dalam dokumentasi kami, tapi desa-desa tersebut yang mempunyai katakanlah sumber daya alam yang baik, justru kita terus dorong dan kita mencanangkan di Jawa Barat ini ada 100 desa atau 100 destinasi wisata lokal, Bu. Namanya itu. Jadi kita sudah mengidentifikasi desa-desa mana saja yang mempunyai potensi pariwisata. Lalu kita sudah mencanangkan dalam program 100 destinasi wisata untuk lokal. Desa wisata gitu Pak mungkin Pak ya? Ya betul, desa wisata Bu. Ya. Berikutnya Pak Hari Hudoyo. Terima kasih Pak, saya sering main ke ke kantor Bapak ya. Kemudian bagaimana integrasi program supaya tidak crash gitu ya. Nah ini sangat menarik juga Pak, karena kami mainkan program ini melalui digital Pak. Jadi kita punya command center Jawa Barat, nanti saya akan kasih lihat fotonya model seperti apa.
Comment Center Jawa Barat ini. Di Comment Center ini kami mengkompilasikan program-program ini supaya tidak terjadi crash. Jadi disinilah gunanya barangkali Comment Center ini supaya bisa program ini berjalan satu sama lain secara simultan, tetapi tidak saling bertabrakan. Sebagai contoh, Pak, tadi disebutkan ada program Patriot Desa, gitu ya. Patriot Desa itu di mana tempatnya? Misalnya gitu. Tempatnya adalah di tempat-tempat yang tadi OVOP yang saya tampilkan. Jadi diantaranya One Village One Company itu adalah dijalankan juga atau bersamaan dengan program OVOP. Jadi orang-orang yang tersaring menjadi 100 orang tadi, Pak, jadi Patriot Desa, 100 orang Patriot Desa, dia mengembangkan, di challenge untuk di desa itu dan mengembangkan bersama-sama warga sana. Nah, supaya bersinambung bahwa mereka menjalankan di sana dan warga desa dipastikan harus mempunyai kemampuan transfer knowledge-nya di sana ada. Kurang lebih seperti itu. Berarti ada peta jalannya ya Pak? Mana duluan program, iya, Pak. mana belakangan gitu ya Pak? Betul. Dan makanya di sini di Comment Center kami lah yang semua bisa terkontrol, Pak. Nanti saya akan lihatkan fotonya, Pak, nanti. Termasuk pengembangan SDM untuk menjalankan program itu ya, Pak? Persis, Pak. Persis. Nah, kemudian Bu Luna. Terima kasih, Pak. Ya. Pertama, Bu Luna menanyakan pemanfaatan teknologi dan awal pelaksananya. Itu tadi, Bu. Jadi kami berupaya segala resource, khususnya berkaitan dengan sumber keuangan, gitu ya. Kami memang mencari dengan segala macam, Bu. Jadi segala macam itu artinya bahwa tidak hanya kita menggunakan APBD provinsi, gitu ya, dana pemerintah, kami pun juga misalnya kita melihat ada peluang nggak untuk APBN, misalnya gitu. Tetapi untuk yang terobosan-terobosan yang sifatnya harus cepat, dan kadang-kadang terobosan ini juga terpikirnya baru di tengah tahun. Kalau pokoknya kita terpikir di tengah tahun dan harus kita jalankan, menggunakan dana APBD nggak mungkin, karena dana APBD harus direncanakan di tahun sebelumnya, misalnya seperti itu. Oleh karena itu, kami banyak sekali bekerja sama dengan pihak ketiga yang khususnya CSR ini kita optimalkan. Dan alhamdulillah Bu, CSR ini nggak terlalu sulit kalau memang program kita jelas kemanfaatannya, jelas kesinambungannya. Ini yang pengalaman di Jawa Barat seperti itu. Baik sekali. Kemudian sektor pertanian versus digital, ini jangan ditabrakan Bu ya. Jadi saya memandang bahwa pertanian kita ini harus dimodernisasi Bu dalam pengelolaannya. Jadi jangan sampai bahwa anak-anak petani yang seharusnya barangkali mereka bisa mengembangkan, menyinambungkan katakanlah program-program pertanian di pedesaan, kemudian tidak tertarik karena pertaniannya dikelola secara tradisional. Jadi kalau tradisional, tanda kutip, barangkali itu adalah yang dilakukan oleh buruh-buruh zaman, katakanlah bukan buruh ya, pekerja-pekerja pertanian yang penggarap yang memang kesannya bahwa yang bergerak di pertanian tuh seperti penggarap itu, bukan begitu. Tetapi ini anak-anak istilahnya diperkenalkan bahwa pertanian itu bisa juga kita modernisasi dengan cara digitalisasi, misalnya seperti itu. Misalnya apa? Ketika kita tadi, jadi ada pertanian infused. Jadi bagaimana kita misalnya mengembangkan bibit-bibit dan kita kembangkan dengan cara digital, misalnya di dalam penyiraman, memberikan pupuk, misalnya gitu ya, terus memberikan, itu semua serba otomatis. Dan sekarang sudah banyak sekali kalau Ibu di pertanian Lembang, katakanlah gitu ya, di Lembang itu semua adalah serba digital. Jadi nyiram yang dengan sprinkler dan lain sebagainya itu dengan cara semuanya sudah digital. Nah, jadi hal-hal inilah sebetulnya termasuk ini Bu pemasaran Bu, mohon maaf. Jadi yang Tokopedia yang tadi masuk itu kan itu menyambungkan bagaimana komoditi-komoditi yang ada di desa tersebut dan yang siapa yang membutuhkan di luar sana kan gitu melalui hub-nya adalah yang tadi digital tadi. Jadi si anak-anak yang pemuda-pemuda yang punya semangat untuk mengembangkan desanya tidak akan ketinggalan zaman. Jadi kekinian juga gitu. Dan saya melihat hal ini juga di Thailand seperti ini Bu, atau yang lebih lama barangkali di Australia seperti ini. Barangkali demikian untuk sementara. Baik, termin pertama sudah lewat dan kita terima kasih atas masukannya dan kita buka termin yang kedua ya Pak Sekda ya. Nah, ya, ada silakan, beberapa Pak. teman silakan.
sekitar 10 menit lagi harus pergi ke DPRD ya Pak ya. Oh baik, ini berarti ini 10 menit lagi. termin terakhir. Silakan pertanyaan, 3 pertanyaan dan hanya 2 pertanyaan dari masing-masing teman. Silakan Pak Topan. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Erwan, Pak Muksin, dan Pak Effendi. Untuk pertanyaan pertamanya dari Pak Erwan, silahkan. Bentar. Suaranya Pak. Assalamualaikum Pak Sekda. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Sekda. Ya. Erwan dari Ciamis Pak. Nah, baik Pak Erwan. Lanjut Pak Erwan. Ya. Pertama-tama yang pertama tadi Bapak sudah menjelaskan peran swasta, peran pemerintah. Seperti yang saya tanyakan, bagaimana peran media dan perguruan tinggi dimanfaatkan oleh Provinsi Jawa Barat terhadap inovasi-inovasi ini. Yang kedua, yang jadi pertanyaan, apakah Jawa Barat membentuk tim khusus untuk inovasi-inovasi ini atau bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing, Pak, untuk menjalankan percepatan dari inovasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Erwan. Selanjutnya silakan yang kedua, Haji Muksin, silakan. Ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muksin dari Diskominfo Kabupaten Garut, Pak. Ya. Yang ingin saya tanyakan, ini kalau lihat, karena pemerintah ini adalah sebagai leading di dalam implementasi digital, saya lihat bahwa pemerintah Jawa Barat sudah sangat maju dan demikian interest terhadap perkembangan teknologi ini. Terlihat dari indeks SPBE-nya itu sudah 3,12. Namun demikian, di kabupaten-kabupaten, khususnya kami ini indeks SPBE-nya ya rata-rata baru mencapai 2 sekian, Pak, dalam artian masuk baik. Nah, Jawa Barat memang kami akui sekarang ini sudah begitu booming-nya dengan berbagai program digitalisasi ini, termasuk bahkan ada 1 unit Jabar Digital Service. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah kolaborasi, Pak, untuk pengembangan digitalisasi ini di pedesaan dengan pemerintah kabupaten ini, sehingga jangan sampai terjadi kesenjangan khusus di pemerintahannya dalam implementasi SPBE ini, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Yang ketiga. Selanjutnya Pak Effendi, silakan Pak Effendi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Effendi. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam Pak. Ini Pak Effendi Pak, dari Kepala Kejaksaan Negeri PD di Aceh. Baik Pak. Ujung Barat. Ya. Menarik Pak. Saya perhatikan tadi dari slide paparan bahwa kalau nggak salah tahun 2019 dana desa yang kucur ke Jawa Barat itu hampir 6 triliun, kurang lebih 5,94. Ya. Dengan kucuran dana yang sangat besar, dengan program inovasi yang sudah dilakukan di Jawa Barat, saya sangat tertarik dengan program 1 desa 1 wirausaha. Nah, ini yang sangat menarik. Jadi betul-betul itu akan memberikan perputaran roda perekonomian di tengah-tengah masyarakat di desa sehingga mendukung pengentasan kemiskinan. Cuma saya juga melihat ada satu hal yang sangat mengkhawatirkan Pak Sekda. Saya melihat tadi kasus-kasus
sebulan dengan ini, korupsi dana desa itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Kalau nggak salah tadi ada 96 kasus yang menjerat ya aparat desa di Provinsi Jawa Barat. Nah, ini pertanyaan yang ingin saya sampaikan atau ingin saya tanyakan itu kira-kira upaya-upaya apa atau langkah-langkah apa yang harus kita lakukan supaya aparat kita ini tidak terjerat. Bahkan kalau bisa zero penyimpangan dana desa yang ada di Jawa Barat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Baik, demikian Pak Sekda 3 penanya dari Ciamis, kemudian Garut, dan terakhir dari Sigli. Bapak silakan langsung saja. Baik, terima kasih Pak Erwan. Ya. Siapa? Coba. Siapa? Ya. Pak Erwan, terkait peran media dan perguruan tinggi, Pak. Justru di Jawa Barat ini kan kita selalu mencanang-canangkan bahwa kita ini kerjasama ini harus secara pentahelix gitu ya. Jadi antara pemerintah, pengusaha, kemudian masyarakat, media, perguruan tinggi ini menjadi kekuatan kita sebetulnya. Nah, jadi kalau Bapak melihat bahwa bagaimana kita memerankan media dan bagaimana memerankan perguruan tinggi ini adalah salah satu tim yang tadi disampaikan juga ditanya oleh dari Garut mengatakan bahwa bagaimana apakah ada tim khusus untuk membuat program-program ini. Ya di antaranya itu. Jadi ini adalah gabungan dari masyarakat atau kerjasama atau mitra pentahelix kita gitu ya, termasuk dengan perguruan tinggi. Media barangkali Bapak lihat sendiri bahwa media ini kita kumpulkan dan bahkan mempunyai tempat di comment center kita gitu, bahkan kita fasilitasi untuk juga mereka punya VidCon gitu ya, video conference, ada sebuah ruangan untuk media khusus gitu ya, untuk bagaimana mereka pun menjadi kontrol bagi kita. Jadi kalau saya mempergunakan media ini, pertama adalah selain mitra kita, juga sebagai kontrol kita. Jadi kalau ada masalah di lapangan, kadang saya tahunya dari mereka duluan gitu ya. Ke perguruan tinggi juga sama Pak. Jadi misalnya masalah sekarang aja, jadi ketika COVID-19 ini, kami langsung mengumpulkan 13 rektor-rektor di universitas yang ada di Indonesia, yang ada di Jawa Barat ini. Untuk apa gitu ya? Misalnya kita ingin membagi tugas bagi mereka. Jadi misalnya untuk Unpad ITB, kami tugaskan mereka untuk mengembangkan ventilator misalnya gitu. Jadi untuk yang kena positif COVID, yang sulit bernafas kan butuh ventilator. Nah kita kembangkan, siapa yang mengembangkan itu gabungan antara ITB, Unpad gitu ya, dan IPB. Kemudian untuk misalnya volunteer, misalnya kita butuh relawan. Nah Unisba punya sekolah kedokteran. Pusgawati di Cirebon punya sekolah kedokteran. Itu kita minta untuk sebagai volunteer dan juga sekolah-sekolahnya universitasnya yang berada di Cirebon sana untuk mengcover masalah-masalah yang ada di Ciayu, Majakuning, misalnya di Kuningan, Majalengka dan seterusnya. Ini peran media dan perguruan tinggi justru kami sangat tinggi dalam hal ini. Nah, kemudian ini yang sekaligus yang sudah saya jawab tadi. Jadi apakah ada tim khusus? Iya Pak, gitu ya. Tim khusus ini tentu saja menjadi mitra dari teman-teman OPD. Jadi kadang-kadang teman-teman OPD ini kan sudah terlalu disibukkan dengan rutinitasnya Pak. Jadi perlu mitra yang mana selalu harus merecharge gitu ya, knowledge yang barangkali yang selama ini karena tidak ada kesempatan untuk kita berpikir, itu harus diberikan masukan-masukan baik oleh yang pentahelix tadi Pak. Baik bisa itu dari perguruan tinggi, bisa itu dari pengusaha, bisa itu jadi para expert lainnya gitu ya, bahkan dari media juga. Ini yang kami kombinasikan di dalam program Jawa Barat. Berikutnya Pak Muksin terkait dengan kolaborasi dengan Pemkat. Betul Pak, tentu saja bahwa ini yang menjadi kunci kekuatan Jawa Barat. Kalau kita bicara Jawa Barat secara keseluruhan, kesuksesan Jawa Barat ini kalau cuma provinsinya yang maju itu cuma 30%. 70%-nya adalah berada di kabupaten kota, termasuk di bapak-bapak sekalian. Nah, oleh karena itu, yang pertama kami bangun
adalah bagaimana comment center yang ada di Jawa Barat ini direplika oleh kabupaten kota. Makanya kita provinsi memberikan dana bantuan ke Bapak loh Pak. Jadi mulai desain sampai dengan desain membangun comment centernya itu semua itu dari dana Jawa Barat. Untuk apa? Untuk menyamakan frekuensi kita Pak. Jadi comment center Jawa Barat ini benar-benar bisa memonitor Bapak-Bapak semua di kabupaten kota. Begitupun juga nanti Bapak setelah Bapak bisa memanfaatkan bahwa comment center ini punya manfaat yang baik gitu ya di dalam sinkronisasi program dan kegiatan dan anggaran. Tentunya Bapak juga akan membangun, tertantang untuk membangun di kecamatan barangkali gitu Pak. Berikutnya Pak Effendi. Ya, dana desa ke Jabar, mohon maaf Pak, sebetulnya ini dana desa ke Jabar ini tidak terlalu banyak dibanding ke Jawa Tengah maupun ke Jawa Timur Pak. Ini yang selalu kita kritisi ke pemerintah pusat. Karena apa gitu ya? Karena bantuan desa ini kadang-kadang dilihat dari jumlah desanya berapa. Jawa Barat ini mempunyai jumlah desa yang paling sedikit dibanding Jawa Tengah dan Jawa Timur, Pak. Jadi kalau tadi Bapak mengatakan bahwa dana desa Jawa Barat sekitar katakanlah berapa ya? 5 triliun? 3,9. Ya, sekitar sekian gitu ya. Kalau Jawa Tengah dan Jawa Timur itu jauh lebih gede lagi, Pak. Gitu. Nah, kadang-kadang kami juga mengkritisi pusatnya itu gini, Pak. Kalau dari sisi jumlah orang, Pak, maksudnya penduduk, bahwa kita ini paling tinggi gitu loh. Tapi memang jumlah desanya sedikit. Nah, kalau umpamanya basis bantuan untuk dana desa ini jumlah desa, memang kita kalah terus, Pak. Nah, inilah yang kita selalu suarakan bahwa dana desa Jawa Barat ini segini tapi jadinya banyak gitu loh. Kurang lebih ini yang poin yang selalu kami sampaikan ke pemerintah pusat gitu ya. Nah, yang Bapak sampaikan, gimana upayanya supaya zero corruption? Memang mau tidak mau Pak, akuntabilitas, transparansi ini harus kita jalankan di pemerintahan desa ini Pak. Jadi kalau kita melihat ini, desa ini kan kayak ketiban tiba-tiba anggaran besar gitu ya, tanpa menyiapkan barangkali, tanpa kita melihat bagaimana kesiapan dari SDM-nya. Jadi yang kita kejar yang pertama adalah, pertama kita membangun sistem yang setransparan mungkin Pak. Jadi dengan cara yang transparan ini artinya kita juga mengurangi perbuatan-perbuatan yang kita tidak kendaki. Yang kedua membangun SDM-nya Pak. Jadi pendampingan ini jadi penting. Oleh karena itu tadi yang kami sampaikan bahwa seorang patriot desa ini juga tidak hanya bergerak dari sisi keteknisan, tetapi ada juga patriot desa ini yang memang direkrut untuk membantu bagaimana membuat sistem penganggaran, bagaimana sistem pelaporan gitu ya, termasuk sistem akuntabilitas lainnya yang memang dibutuhkan di sebuah desa. Jadi kurang lebih itu Pak strategi-strategi yang kita sampaikan dan mudah-mudahan ini bisa menjadi lesson learned bagi kita semua. Memang tidak mudah Pak, tetapi ini bisa kita lakukan sebetulnya. Insyaallah Pak. Gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Sekda, ini jelas sekali dan luar biasa dari awal sampai akhir, bukan hanya masalah ceramahnya, tetapi juga cara menyampaikan Bapak. Jadi satu hal yang ingin saya sampaikan, barangkali teman-teman banyak sekali yang dapat kita pelajari dari Pak Sekda, dari penceramah ini mengenai bagaimana membangun masyarakat desa ya, itu dengan tadi banyak sekali pertanyaan begitu. Saya pikir karena Pak Sekda ini juga mau ada keperluan yang lain, jadi mari kita tutup dengan aplaus yang luar biasa dengan ucapan secara pribadi jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan terima kasih Pak bisa disampaikan. Ya oke, kita tepuk tangan ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya Bapak dan Bu sekalian. Amin. Dilujang Bapak. Ya, silakan. Nah, tinggal bikin lessennya. Banyak ini. Banyak. Baik, jadi nanti kita jam 4 sore, kita buka lagi Zoom, ya Pak ya. Jam 4 sore sampai jam 5 sore untuk review dari Pak Sekda tadi, dari Pak Sekda tadi, kemudian nanti ada tanya jawab barangkali untuk mengerucutkan apa yang ingin disampaikan. Oke? Baik, untuk sementara saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata gini. Ini gimana ya? Yang pertama kan Emil dulu, yang